Hari ini kita akan membicarakan sebuah buku tasawuf yang sangat terkenal. Nama bukunya Mantiqut Tawur, ditulis oleh Fariduddin Al-Attar An-Nisaburi. Buku yang saya pegang ini di sebelah sininya ada tulisan pemiliknya pakai cap Sa'id Aqil Siraj, kuliah syariah di Makkatul Mukarramah. Jadi beliau beli buku ini ketika Sa'id Aqil Siraj menjadi mahasiswa kuliah syariah di kota Mekah. Disertasi beliau berkenaan dengan tasawuf, terdiri dari 2 jilid yang sangat tebal. Kita sedang memikirkan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya menduga ketika beliau mengambil master, beliau mengambil jurusan syariah. Untuk doktornya lah baru ia mengambil tasawuf. Saya menduga mungkin minatnya terhadap tasawuf dimulai dari buku Mantiqut Tawur ini, yang bisa diterjemahkan konferensi burung. Ini buku tasawuf, tapi Fariduddin Attar mengajarkan kepada kita tasawuf dengan cerita-cerita. Saya nanti akan bacakan sebagian isi buku ini untuk memperoleh gambaran kira-kira apa yang diceritakan buku ini. Pertama-tama saya ingin cerita tentang penulisnya, Fariduddin Al-Attar. Al-Attar dalam bahasa Arab artinya tukang minyak wangi. Tetapi juga dalam bahasa Arab, Al-Attar bisa berarti ahli farmasi. Dia disebut tukang obat, ahli farmasi, karena ia mewarisi toko-toko obat dari ayahnya. Ayahnya terkenal sebagai orang kaya di Nisabur. Dikatakan bahwa semua toko-toko obat di Nisabur dimiliki oleh ayahnya. Jadi ketika ayahnya meninggal, Al-Attar mewarisi toko-toko ayahnya. Selain itu juga dia memiliki kemampuan dalam apa yang kita sebut sekarang sebagai ilmu kedokteran. Di tokonya dia bukan saja menjual obat-obatan, tapi dia juga mengobati pasien. Menurut riwayat, tiap hari ratusan pasiennya datang kepadanya. Salah satu kelebihan Al-Attar ialah dia melayani seluruh pasiennya tanpa memperdulikan kemampuan membayar mereka. Bahkan sebagian besar pasiennya datang tanpa bayar. Itu tradisi para dokter dulu, yaitu bahwa mereka menjalankan profesinya semata-mata untuk berkhidmat kepada orang banyak. Mereka tolong siapapun yang mendapat kesulitan, dengan tidak memperhatikan apakah mereka bisa bayar atau tidak. Dan dokter seperti itu bukan saja terjadi di negara-negara Arab atau Persia, juga di Indonesia. Sampai sekarang dokter-dokter tradisional yang untuk melecehkan kita bantu istilahnya menjadi dukun, mengobati orang tanpa memperhatikan berapa dia bayar. Mereka bantu mengobatinya. Di negeri Cina malah ada ketentuan Cina dulu. Kalau orang berobat kepada dokter, dia tidak usah bayar kalau penyakitnya tidak sembuh. Dia hanya boleh bayar kalau penyakitnya sembuh. Karena itu tugas dokter.
Di Indonesia sekarang di rumah sakit umum, mati pun kita bayar. Walaupun matinya itu karena perbuatan dokter, karena malah praktek misalnya, atau karena pengobatan yang keliru, atau karena dia tidak berhasil menemukan penyakitnya, tetap saja harus bayar. Tapi rumah makan Padang itu lebih manusiawi dari rumah sakit. Padahal rumah makan Padang bekerja untuk mencari keuntungan, dan rumah sakit didirikan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kita lapar dan masuk rumah makan Padang, kita tidak ditanya dulu berapa kita punya duit. Mereka langsung melayaninya. Dipuaskan dulu rasa lapar kita, baru setelah itu ditagih. Itu pun ditagihnya setelah kita yang makan itu ngomong, sudah selesai makan, sudah selesai makan, sudah selesai minum, sudah selesai ngobrol, baru beritahu kita sudah selesai dan baru ditagih. Itu di rumah makan Padang. Ke rumah sakit kalau sekarang Anda berobat, pertama-tama Anda diminta uang muka lebih dahulu. Dan sebelum bayar uang muka, mereka tidak melayani Anda. Sehingga pernah ada seorang pensiunan yang anaknya mendapat kecelakaan, dibawa ke sebuah rumah sakit di salah satu tempat di Indonesia. Dalam keadaan yang sangat parah, emergency mestinya, dirawat ke rumah sakit dengan segera. Tapi dibiarkan saja tergeletak dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, tidak segera dilayani karena orang yang mengantarkannya tidak punya duit. Si pengantar kemudian berkeliling ke sana kemari, dan baru sore hari dia dapat duit, sampai ke rumah sakit orang itu sudah meninggal dunia tanpa mendapat pelayanan. Nah, padahal tradisi dokter-dokter Islam dari dulu adalah melayani manusia itu tanpa memperhatikan apakah dia kaya atau miskin. Di negara-negara yang maju, rumah sakit itu tidak bayar, dijamin oleh pemerintah. Ketika kita bayar pajak, kita sebetulnya meminta agar pemerintah menjamin biaya rumah sakit, biaya pendidikan. Nah, kembali kepada Al-Attar, Fariduddin Al-Attar. Fariduddin Al-Attar itu orang Iran. Dia tinggal di Nisabur. Pada satu zaman, ketika puisi Iran mencapai zaman keemasan juga, dia sejaman dengan orang Iran lain yang terkenal di dunia sebagai pengajar tasawuf, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sering menyebutnya dengan kata imam sebelumnya, Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup sejaman dengan Fariduddin Attar. Fariduddin Attar hidup kaya raya. Tadi saya sebutkan mempunyai seluruh toko-toko farmasi. Sampai suatu hari ada peristiwa yang mengejutkan dia dan mengubah seluruh jalan hidupnya. Saya akan ceritakan peristiwa itu seperti diceritakan oleh Abdurrahman Al-Jami di dalam kitabnya Nasahatul Un. Saya bacakan ya. Zata yawmin kana al-'atharu fi dukani 'atharatihi faja'ahu hunaka faqirun wa qala lahu 'inda tamarrat a'tini shay'an lillah. Faqala al-faqir ayyuha as-sayyid kayfa tamut? Faqala al-'attar kama tatamutu anta. Faqala al-faqir ayumkinuka an tamuta mithli? Faqala al-'attar na'am. فوضع الفقير قدحه تحت رأسه
wa qala Allah wa aslama ruh. Fataghayyara halul atar wa takhallafa min matjarihi tawan wa ja'a ila hadha tariq. Inilah katanya yang menjadi sebab al-atar ini memasuki tarekat tasawuf. Jadi suatu hari ketika Ator sedang berdagang di toko minyak wanginya, datang seorang fakir. Berulang-ulang kali orang fakir itu berkata, berilah saya sesuatu karena Allah. Kemudian diberilah orang itu. Dan orang fakir itu berkata, ayyuhat sayyid, tuan, bagaimana nanti tuan bakal mati? Mati tuan itu bagaimana nanti? Tanya sama Ator. Ayyuhat sayyid kaifa tamut? Bagaimana Anda mati? Al-Ator berkata, aku mati sama aja seperti kamu mati. Lalu si fakir itu bertanya lagi, apa mungkin engkau mau mati seperti kematianku? Iya, matiku sama aja seperti mati kamu. Kemudian orang fakir itu meletakkan wabah makanannya, meletakkan kepalanya di situ, dan ruhnya terlepas, meninggal dunia waktu itu juga. Dan berubahlah keadaan Al-Atar. Dia terkejut karena orang fakir itu sekali lagi mengingatkan, bagaimana Anda akan mati? Saya akan mati seperti Anda mati juga. Dan dia contohkan mati ini, berbaring di atas itu dan kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia terkejut, dan setelah itu Al-Atar meninggalkan bisnisnya, hanya kepada yang lain, dan dia mulai menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Dia ingin mati seperti seorang fakir itu. Dengan tenang dia berbaring dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, pasrah sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa memilih kapan dia mati dan dengan cara apa dia mati. Kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya, karena akhlaknya, Tuhan tawarkan kepadanya kapan dia mau mati dan dengan cara apa dia mati. Seperti si fakir itu. Jadi maksudnya si fakir itu mengajar, apakah Anda mau menjadi orang yang bisa memilih kematiannya dengan sekehendak hatinya? Kalau kata Dr. Muhammad Iqbal, cucukkan dirimu begitu rupa sehingga ketika Tuhan ingin menentukan takdirmu, Tuhan berkonsultasi dulu dengan kamu. Tuhan musyawarah dulu dengan kamu. Ketika Tuhan mau menentukan takdirmu, kita tidak bisa itu menentukan kematian kita, kecuali kalau ditanya oleh penculik kita. Penculik itu nanya, kamu mau mati gimana? Mau ditembak, digorok, atau digantung? Nah, itu kita bisa menentukan. Dan tidak satupun dari ketentuan itu yang mengenakan kita. Itu kisah awalnya Al-Atar menempuh jalan tasawuf. Sebagian ulama meragukan cerita ini. Soalnya kata sejak kecil Al-Atar ini sudah tertarik dengan kehidupan sufi. Sejak kecil dia sering melakukan riyadah. Dan dua bukunya tentang tasawuf, yaitu Musibatun Nomeh wa Ilahi Nomeh, Musibat Nomeh dan wa Ilahi Nomeh, itu ditulisnya ketika dia masih berada di toko farmasinya, di toko obat-obatannya, toko Al-Atar, toko minyak wanginya. Tapi lepas dari itu semua, boleh jadi dia sudah tertarik tasawuf sejak awal, tapi yang mengingatkan dia untuk menjalani kehidupan khusus seorang sufi ini peristiwa fakir itu. Usia Al-Atar diperdebatkan, ada yang menyebutkan lebih dari 100 tahun, dan saya tidak ingin memperdebatkan itu semua.
Sebagaimana juga diperdebatkan apa mazhab al-Attar itu. Ada yang menyebutkan al-Attar itu adalah Syafi'iyun Sunniyun. Dia Syafi'i dan Sunni. Sudah pasti itu kalau Syafi'i Sunni. Seperti Ustaz Abdullah bin Nuh Almarhum. Beliau menulis buku dengan judul Ana Sunniyun Syafi'iyun. Saya Sunni dan Syafi'i. Nanti kalau saya meninggal dunia, Anda akan menemukan buku seperti itu. Judulnya Ana Syafi'iyun Syi'iyun. Mazhabnya diperdebatkan. Ada yang menyebut Sunni, ada yang menyebut Syi'i. Yang menyebut Sunni bahwa Al-Attar itu adalah Sunni adalah para ulama ahli sunnah. Dan mereka mempertahankan mati-matian, mengajukan berbagai bukti bahwa Faridin Al-Attar adalah ahli sunnah. Ulama-ulama Syiah juga mempertahankan mati-matian bahwa Faridin Al-Attar itu Syiah. Dengan menunjukkan banyak bukti juga. Bahkan mereka menyebutkan Faridin Al-Attar itu kemudian diusir dari negerinya karena kata kesyiahannya. Nah, kita sudah mempersoalkan mana yang betul. Sebab kalau seorang sudah sampai menjadi sufi yang sejati, batas-batas mazhab itu hilang. Itu yang masih mempertahankan mazhab-mazhab itu santri-santri. Tentu saja tingkat santri lah kayak kita ini. Nah, kalau buat kita itu mazhab itu penting. Karena mazhab itulah yang menentukan apakah dia ikhwan atau bukan ikhwan. Bahkan di mazhab satu mazhab pun kita pecah-pecah lagi jadi kamar-kamar kecil. Siapa yang satu kamar kecil? Kamar kecil itu kalau tidak bersih itu pasti bau. Sebab kamar kecil itu di situ kita tinggal. Yang tidak masuk kamar kecil kita anggap bukan bagian dari kita. Hatta dalam satu mazhab sekalipun. Saya pernah dengar ini. Ada orang juga membagikan sembako berdasarkan mazhabnya. Bukan saja berdasarkan mazhabnya, berdasarkan kamar kecil dalam mazhab itu. Bagikan sembako luas dulu, ini mazhabnya apa? Orang yang begitu itu nanti, kalau menemukan ada orang kecelakaan di jalan, diperiksa dulu KTP-nya. Kalau masih bisa ditanya apa agamanya, kemudian apa mazhabnya. Kalau sudah ikut mazhabnya jelas, sudah masih ditanya lagi, gurunya siapa? Yayasan yang diikutinya apa? Mutahari, wah tidak usah ditolong. Itu apa sebenarnya? Tapi orang-orang sufi ini, karena tadi sudah lepas dari sekat mazhab-mazhab itu, setelah meninggal dunia biasanya diperebutkan semua orang ingin menisbahkan mazhabnya kepada tokoh besar itu. Sama seperti Muhyiddin Ibn Arabi. Menurut ahli sunnah, dia tokoh ahli sunnah. Menurut orang Syiah, dia juga Syiah. Saya baru dulu tahu Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah tokoh ahli sunnah. Belakangan ini saya dengar di Iran, pada akhir hayatnya Al-Ghazali itu Syiah. Jalaluddin Asyuti yang menulis tafsir Aburul Mansur itu saya tahu betul dia ulama Syafi'i yang Sunni. Belakangan saya dengar katanya Jalaluddin Asyuti juga pada akhir hayatnya Syiah. Itu pokoknya orang besar itu kalau sudah meninggal dunia diperebutkan mazhabnya oleh semua mazhab. Tapi ketika dia hidup diragukan mazhabnya oleh semua mazhab. Sesudah meninggal diklaim bahwa dia dari mazhab kita. Faridin Attar menulis banyak kitab, salah satu di antaranya adalah Mantiqut Thayyir yang akan kita baca sebagian. Sudah ada terjemahan Indonesianya, Musyawarah Guru. Sayang buku ini sekarang sudah tidak ada lagi, katanya dulu tidak begitu laku. Tidak tahu sekarang. Setelah kita populerkan. Terjemahannya dalam bahasa Inggris ada beberapa buah terjemahan bahasa Inggris, salah satu di antaranya saya bawa The Conference of Birth. Terjemahan dalam bahasa Prancis juga ada.
Jadi terserah bahasa mana yang Anda kuasai. Ada beberapa terjemahannya. Dengan penuh permohonan maaf kepada orang-orang yang hanya menguasai bahasa Sunda. Jadi sampai sekarang belum ada terjemahan dalam bahasa Sunda. Ada kisah yang menarik tentang kematian Fariduddin Atshar ini. Kisah ini juga diperdebatkan apakah sahih atau tidak. Dan hari meninggalnya juga diperdebatkan. Ada yang menyebutkan dia meninggal pada tahun 627 Hijrah. Ada yang menyebutkan dia meninggal pada tahun 586 Hijrah. Ada juga yang menyebut dia meninggal pada tahun 727 Hijrah. Saya nggak tahu apa dia meninggal beberapa kali. Karena memang ada satu riwayat berdasarkan kematiannya. Jadi dia mati ketika tentara Mogul menyerbu ke Nisabur. Tentara Mongol yang datang dari India menyerbu ke Nisabur, kemudian menangkap Fariduddin Al-Atshar yang waktu itu sudah tua, lebih dari 100 tahun. Dia ditangkap, diseret oleh tentara Mongol itu. Kemudian murid-muridnya, karena dia seorang guru sufi, seorang syekh, datang untuk menebus gurunya dengan 1000 dirham. Orang Mongol mau terima. Oke deh, saya bebaskan. Tebus dengan 1000 dirham. Kata Atshar tidak setuju. Jangan, gitu. Nanti akan ada yang membayar saya lebih banyak dari itu, kata Atshar. Kenal siapapun kecuali pada bunga mawar. Suara ini saya sampaikan. Begitu dalamnya kecintaan saya kepada bunga mawar, sehingga saya tidak pernah berpikir tentang eksistensi saya. Hanya bunga mawarlah. Dan hanya keindahan putik-putik bunga mawar yang menjadi ciri dari keberadaanku. Perjalanan kepada Simor di luar kekuatanku. Kecintaanku kepada bunga mawar sudah cukup. Bagiku mawar itu berbunga. Mawar itu mengeluarkan ratusan putik. Sudah sangat membahagiakanku. Sehingga apa lagi yang harus aku inginkan? Bunga mawar yang merkah setiap hari karena kerinduan. Bagiku mawar itu tersenyum untukku dengan penuh kebahagiaan. Kalau dia menyembunyikan wajahnya di bawah tirai, saya tahu bahwa itu semua dilakukan untukku. Bagaimana mungkin burung bulbul bisa hidup dalam satu malam tanpa melihat kecintaan bunga yang dipujanya? Saya sebetulnya berbicara tentang sebuah buku puisi ya. Aslinya dalam bahasa Persia itu berbentuk puisi. Dan saya sebetulnya agak sulit juga menerjemahkannya supaya kita juga merasakan keindahan itu. Burung bulbul itu menggambarkan orang yang sudah terpaut dengan kecintaan duniawi ini. Dan dia tidak lagi berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Simur. Nah, karena itu burung hudhud berkata, "Hei bulbul, kamu yang terikat dengan keindahan yang lahiriah, akan besar kemungkinan kehilangan keindahan itu. Kecintaan kepada bunga mawar mempunyai banyak duri, dan kecintaan telah meresahkan dan menguasai kamu. Walaupun bunga mawar itu indah, keindahannya akan segera hilang. Mereka yang mencari kesempurnaan diri tidak boleh menjadi budak dari kecintaan yang segera berlalu. Jika senyum bunga mawar membangkitkan hasratmu, senyum itu juga akan mengisi hari-harimu dan malam-malammu dengan derita. Tinggalkan bunga mawar.
dan carilah cinta yang sejati. Karena bunga mawar itu hanya tersenyum kepadamu pada setiap musim semi yang baru. Dan setelah lewat musim semi, dia tidak tersenyum lagi. Maksudnya kecintaan kita kepada dunia ini, kepada apa saja yang di dunia ini, segera akan berakhir. Kalau kita cinta kepada seorang perempuan, pada satu saat kita akan meninggalkan perempuan itu, atau perempuan itu yang meninggalkan kita. Atau paling tidak kecintaan itu pun akan hilang. Kecintaan kita kepada kekayaan, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada kedudukan, semua kecintaan yang sementara. Dan dalam kecintaan seperti itu sebetulnya banyak duri-durinya juga. Seperti cintaan kepada bunga ros, kepada bunga mawar. Misal kalau Anda terlalu cinta kepada mobil Anda, mobil itu juga menjadi penyebab penderitaan Anda. Ketika mobil itu tergores di pinggir jalan, hati Anda juga tergores. Ketika mobil itu tubrukan sampai ringsek, hati Anda juga ikut ringsek. Jadi di dalam kecintaan kepada dunia itu juga ada penderitaannya. Kalau kita sangat cinta kepada anak-anak kita, samping kita menikmati kecintaan itu, kita menikmati derita juga karena kecintaan itu. Kalau anak kita hilang juga hati kita. Itu kalau kita mencintai anak kita. Kalau anak kita belum pulang juga sampai malam, kita juga tidak bisa tidur. Ada penderitaan. Kalau seorang istri cinta juga kepada suaminya, kepergian suaminya juga membawa penderitaan kepadanya. Jadi dalam cinta itu ada deritanya. Oke, kita baru cerita satu saja, yaitu tentang percakapan bulbul dan burung kupu, dan kita memerlukan pembicaraan yang panjang. Ini hanya sekedar menambah pengetahuan Anda tentang literatur tasawuf. Kalau sekiranya ada di antara Anda yang tertarik dengan buku Musyawarah Burung itu, yang bahasa Arabnya Anda bisa fotokopi ini. Kalau yang bahasa Inggrisnya ada juga bisa fotokopi ini. Bahasa Inggrisnya itu saya lihat tidak lengkap. Misalnya pengantarnya dibuang, pada cukup panjang juga. Dalam pengantarnya ada banyak cerita tentang Sayyidina Ali juga dalam pengantarnya. Itu bahkan bahasa Inggrisnya tidak ada. Hampir semua tokoh-tokoh sufi mengajarkan tasawuf dengan berbagai cerita. Untuk selanjutnya kita mungkin sewaktu-waktu memasukkan cerita-cerita sufi di dalam perbincangan kita, karena kadang-kadang kita lebih tersentuh dengan cerita ketimbang dengan uraian yang panjang. Kecuali kalau cerita itu terlalu abstrak seperti cerita Mantiqut Thair, atau seperti Rumi misalnya mengisi 6 jilid bukunya dengan cerita-cerita sufi yang mempesona. Kadang-kadang ada humornya di sana, kadang-kadang ada kesedihannya, ada kegembiraannya. Padahal secara perlahan-lahan Jalaluddin Rumi membimbing kita kepada perjalanan tasawuf. Lupa tadi saya menyebutkan bahwa ketika Jalaluddin Rumi masih kecil, masih anak kecil, dia dibawa oleh bapaknya Bahauddin Walid ke Nisabur dan berjumpa dengan Faridudin Attar. Kemudian Faridudin Attar mengambil Rumi kecil itu dan memeluknya dan berkata kepada bapaknya bahwa Rumi ini akan melanjutkan tradisiku dengan karya yang lebih agung dariku. Waktu itu katanya kemudian Faridudin Attar menghadiahkan buku Ilahi Nome kepada Jalaluddin Rumi. Memang kemudian Rumi membuat cerita-cerita sufi dalam bukunya Maknawi yang terdiri dari 6 jilid. Kita sudah pernah memperkenalkan cerita-cerita Rumi itu sebagian di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ustaz, semoga Allah selalu melindungi. Apakah Al-Quran itu diwahyukan dalam bentuk tulisan atau bacaan?
Kalau dalam bacaan, bagaimana proses transformasi dari bacaan ke tulisan? Dan apakah penulisan itu sendiri berdasarkan persetujuan Rasul atau tidak? Kalau berdasarkan persetujuan Rasul berarti dogma bahwa Rasul tidak bisa membaca itu salah. Di mana letak pada tulisan atau pada bacaan? Di mana letak pensucian ini pada tulisan atau bacaan? Al-Quran itu dalam bentuk bacaan, tidak dalam bentuk tulisan. Al-Quran turun dalam bentuk bacaan. Kemudian para sahabat menuliskannya. Ada yang di pelepah kurma, di tulang-tulang unta, semua menuliskan itu. Kemudian tulisan-tulisan ini dikumpulkan. Menurut riwayat yang kuat, pengumpulan tulisan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa sahabat punya mushaf lengkap tentang Al-Quran itu. Dan itu memang penulisan itu dicekan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Nah kalau begitu Nabi bisa baca dong. Nah diceknya tidak usah dibaca, dibacakan oleh dia. Bacakan oleh dia, kemudian Nabi memberikan. Sama sekarang kita menghafal Al-Quran, kita datang menemui Nabi, kemudian kita memeriksa bacaan kita kepada orang yang kita story itu. Kalau sekarang kita menghafal Al-Quran, dan waktu itu juga Al-Quran selain ditulis juga dihafal. Dan para penulis mushaf itu seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Imam Ali karamallahu wajhah, adalah orang-orang yang hafal sekaligus. Mereka menulis, tapi mereka juga hafal. Apakah pensucian Al-Quran ini pada tulisan atau pada bacaan? Pensucian Al-Quran itu pada Al-Qurannya, pada Al-Quran pada bacaannya. Kalau begini, kalau pemeliharaan Al-Quran itu pada tulisannya, Al-Quran kita ini banyak sekali salah nulis, banyak sekali kesalahan tulisnya. Kita bisa menyebutkan ribuan kesalahan penulisan Al-Quran. Kalau begitu, yang dipelihara itu adalah bacaannya. Kita juga bisa nulis itu Al-Quran, dan kita nulis mungkin salah. Kadang-kadang kita nulis Al-Quran dengan huruf Latin, Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah bahagianya kalau Bapak berkenan menghadiri undangan. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dengan huruf Latin. Dan itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap orang nulis Quran pasti nulisnya itu benar. Mungkin saja ada kesalahan. Kemudian kalau gitu bacaan deh yang dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengenal beberapa qiraat yang berbeda-beda. Tidak sama, ada qiraat yang diikhtilafkan. Misalnya ada yang membaca afala wanzuruna ilal ibli kaifa khalaqtu, tidak kaifa khuliqat. Atau ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ada yang membaca fatasabbatu, ada perbedaan. Ada mu'jam qiraat tentang berbagai macam qiraat. Tapi saya lihat perbedaan qiraat itu semua tidak mengubah arti, tapi malah memuliakan arti Al-Quran, melengkapi Al-Quran. Dengan demikian, yang benar adalah yang dipelihara itu adalah qiraatnya, bacaannya. Sehingga tidak ada yang hilang dari Al-Quran itu. Satu ayat pun tidak ada yang hilang. Marilah kita mulai doa kita khusus kepada para syuhada yang gugur karena kekejaman orang-orang zalim, dengan memohonkan kepada Allah agar Allah menghancurkan kezaliman itu, dan jangan biarkan di bumi ini ada satu pun orang zalim hidup tanpa memperoleh wali. Wa ilal a'immati tayyibina tahirina min ahli baitih wa ila jami'i syuhada'il muslimin alladzina yufduna
بأرواحهم عز الإسلام والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رب المستضعفين يا قاسم الجبارين ويا جابر المنتصرين ويا هالك الظالمين، اللهم أهلك الكفرة والمجرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة قائدنا وقلة عددنا وكثرة أعدائنا. اللهم أفوض أمورنا إليك، توكلنا إليك، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد وأن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنصرنا وتنجينا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين.